Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh 2 kali ya, biar kita makin semangat. Makanya sambil makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witron ya. Kita dengan yang ganjil ya. Biar makin kopinya makin dingin, kita bikin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, cukup ya. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki zat iman, Islam, ihsan. Ruh kita semua milik Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tak lupa salawat dan mahkota salam kepada baginda yang mulia yang kelak akan memberikan kita namanya syafa'atul uzma di yaumil qiyamah nanti, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita zikir, tahlil tadi yang kita bacakan, sholawat senantiasa menjadi wasilah, menjadi jalan, menjadi asbab bahwa kita bersaksi, kita berkumpul di dunia, kelak kita berkumpul dengan baginda Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salam takzim, salam hormat saya terkhusus lil khusus untuk nenek tercinta, nenek Ummi Hani. Masya Allah, kita doakan semoga sehat selalu, panjang umur, berkah fid dunya wal akhirah. Ini lihat artis nih, artis YouTube sih ya, artis YouTube, papan data ya. Nenek Ummi Hani berkah sehat panjang umur, amin ya rabbal. Dan yang kedua, tak lupa ibu saya tercinta, Ibu Siti Rabiatul Adawiyah yang tadi sambutan, semoga juga sehat panjang umur berkah, amin ya rabbal. Dan tak lupa yang saya hormati Pamanda ya, Ustadz Ibrahim yang barusan membacakan tawassul dari Bekasi. Kita doakan semoga paman saya sehat, berkah ilmu, berkah umur semuanya, amin ya rabbal. Semua para keluarga, ibu-ibu, bapak, dan tak lupa hadir nih kakak ipar dari Cikoya, Bang Saiful, kenalin ya biar kenal tak negor nih, baju warna kemeja, dan Bang Sarman, tokoh masyarakat di Cikoya ya, dan seluruhnya para RT, Pak Karyanto, Pak Fajar, seluruh KRT yang mohon maaf, mohon izin saya nggak sebut satu persatu, tapi hati kecil saya hormat dan takzim, terima kasih kepada kehadiran teman-teman Karkar semuanya, amin ya robbal. Mengawali pada malam ini tahun sebelumnya, yaitu ketika kita mengenang tahun sebelumnya, itu hal pertama Yunus, yaitu dengan ibadahnya haji. Jadi tahun pertama itu nggak ada acara, nggak ada yang namanya seperti ini, di keluarga, tetapi Yunus diibadahkan haji. Berarti sempurna agamanya almarhum adik saya Muhammad Yunus Mubarak bin Haji Ahmad. Semoga beliau tenang di sana, amin ya robbal alamin. Sampai Pak dimakan, ini baru mukadimah, belum isi ya. Nah, sedikit saya cerita tentang satu mimpi. Boleh cerita nggak nih? Sedikit aja. Nanti yang banyaknya di isinya ya. Fajar nih, terhormat Fajar teman Bapak ini. Ketika beberapa hari setelah kepergian almarhum, saya bermimpi tepat di malam ketiga kalau nggak salah. Saya jalan dari arah Rizky Konter, jalan belok. Di situ ada keluar mobil truk yang nabrak almarhum di gangnya Pak Sugiono RT 3. Lewat, keluar arah mobil, jatuhlah itu mobil, tanahnya jatuh ke bawah.
ambruk ke rumahnya Pak siapa tuh saya lupa, pokoknya RT 3 lah. Orang pada ngambuk, mobil gede di demo, ngapain kesini? Gak boleh kesini, ini mah jalan kita, RT 3. Orang pada demo tuh ceritanya, dalam mimpi itu. Akhirnya saya jalan, tepat di pertigaan sini Pak. Pertigaan ini siapa nih? Lapangan. Saya dari arah sini datang, ketemu Pak Dirsan. Pak Dirsan sama Ambo. Pak Dirsan bilang ke saya, Bang Ai, sehat? Sehat. Itu kenapa? Kok ada mobil? Siapa yang kecelakaan? Gak lama, adek datang Yunus tuh dari arah rumah sini. Jadi adek dari arah sini, Ambo dari arah sini. Bertiga tuh datang. Pak Dirsan bilang, Bang Ai hati-hati kalau naik motor, jangan buru-buru. Dan bilang ke Yunus, pegang pundak saya. Yunus pegang pundak saya, Bang, lu hati-hati Bang kalau naik motor, gitu kira-kira. Pegang pundak saya, mimpi-mimpi itu. Dalam hati, ini apa ya gitu kan. Ternyata Ambo datang, kita cerita, gandeng saya tuh. Kirinya Ambo, kanannya Yunus. Berjalan 1, 2, 3 langkah sampai ke rumahnya Pak Si kalau nggak salah. Hilang tuh, mimpi itu hilang. Dan tepat setelah itu saya dari Bekasi keluar. Artinya hikmahnya adalah saya cerita ke Umi, saya dituntun oleh Ambo dan Yus buat pulang ke sini. Nah, itu mimpi. Nah, tapi di sini saya ingin sedih juga nih ya, nggak apa-apa. Nah, terkait tentang acara pada malam hari ini, bahwasanya yang kita tahu di sini, kita baca tadi Yasin, kirim arwah, tahlil, zikir. Saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah apa yang kita sampaikan ini harus yakin sampai. Poinnya harus yakin Bu, kita harus yakin kalau sampai kepada orang yang dihaulkan, orang yang dibacakan. Karena mohon maaf Pak, mohon maaf para hadirin, ada 1-2 aliran, mungkin udah tahu siapa nama alirannya. Dia mengatakan buat apa tahlil, maaf, buat apa Yasin, buat apa zikir, buat apa nabi kirim, gak bakal nyampe. Tuh, ada begitu, ada alirannya. Dia bilang apa? Gak nyampe. Nah, di sini guru saya menyampaikan bahwa haul adalah mengenang kebaikan, dan intinya adalah sampai, gak ada perintahnya, bahasa itu bid'ah. Nah, ini saya sampaikan bahwasanya hal itu terserah. Orang bilang bid'ah kan terserah, logo. Tapi kita harus yakin kalau yang kita sampaikan ini adalah sampai. Karena apa dasarnya? Dasarnya saya jajarkan ada 2 di dalam kaidah usul fiqh. Ada nama istilah kaidah al-usul al-waro. Ini saya ulang sedikit biar kita mengenal. Kaidah pertama usul, al-usul dasar, fondasi. Ini nggak boleh diganggu gugat. Ini paten, hak dari Allah. Misalkan sholat wajib subuh 2 rakaat, contohnya zuhur 4 rakaat, paten tuh, jangan dirubah Bu. Itu usul namanya. Tapi kalau namanya furu, ini cabang. Cabang itu berarti apa? Boleh berubah tergantung adat dan kebiasaan. Yang kita lakukan sini adalah furu, bukan usul. Maka mau tahlil monggo, enggak juga tidak apa-apa. Mau maulid silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting jangan merecokin. Kita yakin inilah yang kita dasar dari guru kita. Baik, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya mengutip sedikit dari perkataan Om Fajar. Ketika kita ke Kiboya di mobil, cerita banyak hal bahwa beliau menyampaikan 3 pesan ke saya. Ini pesan saya urai lagi Pak. Mas Ali ingat ada 3 pintu gerbang. Emangnya pintu gerbang nih Bu. 3 pintu gerbang besar yang akan dilewati oleh manusia. Apa Bu kira-kira? Nanti nih. Yang pertama pintu gerbang adalah pintu gerbang kelahiran. Apa Pak? Pintu gerbang kelahiran. Bahwasanya orang yang lahir ke dunia ini, baik orang tua, muda, orang manapun daerahnya, dia lahir karena istilah dari persatuan. Betul? Persatuan apa nih? Persatuan 2 manusia, yaitu suami dan istri. Jadilah namanya anak. Enggak mungkin ada anak kalau nggak ada persatuan. Betul Bu? Iya, ada persatuan dulu baru ada namanya anak, hamilan dan lain sebagainya. Di dalam fase kelahiran ini, di minggu bulan keempat ya, di dalam hadis arba'in dijelaskan kalau ada 4 apa Pak? 4 ketentuan ya.
Empat ketentuan kalau ternyata ini kita apa? Kita terima di mana? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Ternyata kita sudah bersaksi dalam rahim qalu bala syahidina. Engkau Tuhan kami ya Allah. Nah, maka empat itu apa? Rizkuhu, rizkinya, wa amaluhu, amalnya, wa ajaluhu, ajalnya, dan as-sa'idu, bahagia dan sengsaranya. Maka itu sudah paten. Kapan saya meninggal sudah ada jadwalnya. Kapan berangkatnya, betul nggak? Kapan Pak Sarman, kapan? Ya, kita semua nih, Om Fajar, mungkin yang tadi MC, kita nggak tahu kapan melewati tahap itu. Tapi yang jelas di yang pertama sudah kita tetapkan kalau kelahiran fase pertama di dalam kehidupan. Ada sebelumnya fase apa? Alam ruh, ya. Alam ruh udah lewat. Alam yang kedua itu alam rahim dan ke alam dunia. Nah, ternyata yang pertama ini selesai. Ada buktinya, ada legalitasnya. Apa legalitas orang lahir dunia, Bu? Akte kelahiran. Bener gak? Habis lahir oe-oe dari nyonya siapa, bener gak? Anaknya berapa beratnya, itu udah jelas legalitasnya. Selesai maksudnya. Kita lengkap ke gerbang kedua. Gerbang yang kedua, seru dibahas gerbang-gerbangan nih. Apa dalilnya tadi? Ya, itu ahsanu amala, ya, allazi khalaqal mauta wal hayata yaitu ahsanu amala, yaitu ya. Jadi pertama sudah beres. Yang kedua, gerbang kedua nih, Pak, yang kita lewatin. Yaitu gerbang apa? Ayo, ya tahu nih. Mungkin ada yang tahu duluan dari sebelum Om Fajar bilang ke saya nih. Berarti kalau belum tahu berarti spesial nih materinya, Masya Allah. Saya kupas nih Om Fajar. Bukan ya, izin Pak ya. Yang kedua adalah gerbang apa, Bu? Gerbang pernikahan. Yang dalam Quran apa pernikahan artinya? Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, al-ayat. Pernikahan gerbang kedua yang Allah sebutkan dengan perjanjian yang berat. Bukan enteng-enteng namanya. Bukan cuma lu beli gua jual, enggak. Bahasa Quran apa? Mitsaqan ghaliz. Apa artinya? Perjanjian yang berat, perjanjian yang agung dalam pernikahan. Makanya alhamdulillah saya pengantin baru 2 minggu ya. Pengantin baru 3 minggu, ya beginilah modelnya, ala kadarnya ya. Pasti kelihatannya gini-gini lah, ada istri saya di dalam ya, cantik tuh ya, Masya Allah ya. Nah, yaitu banget tuh kata gue. Nah, yaitu gerbang pernikahan. Misalkan galizon, pernah perjanjiannya. Disaksikan malaikat, disaksikan apa? Orang banyak. Ketika disebutkan saya terima nikahnya, qabiltu nikahaha, maka tanggung jawab pindah kepada suami dan itu menjadi tanggung jawab ila yaumil qiyamah. Makanya kita di sini suami harus benar-benar memegang amanah istri, amanah keluarga. Semoga kita bisa menjadi orang yang baik di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Itu pernikahan lah, gerbang yang kedua yang kita lewatin pada masa yang kedua. Dan yang terakhir, gerbang yang terakhir apa? Yaitu gerbang kematian. Ini gerbang yang ketiga yang kita lewatin, Pak. Kapan masanya? Kapan waktunya? Bagaimana keadaannya? Dalam kondisi apa kita mati? Jawabannya satu, wallahu a'lam bishawab. Kita nggak akan tahu, Pak, siapa, di mana, dan bagaimana yang akan dilewatin. Bicara pernikahan, mau izin sedikit saya ingin menyampaikan ulang. Mungkin sudah sama Umi. Ketika akad nikah saya kemarin cukup banyak RT 6 khususnya dan umumnya Blok F dan seluruh warga masyarakat. Saya dan istri mengucapkan kembali jazakumullahu khairan ahsanal jaza untuk kekompakannya Pak Karyanto, Pak Fajar. Mungkin saya nggak hadir di pembubaran karena kondisi. Istri saya merasa ada yang bahagia, tapi ada yang sedih. 20 mobil jalan mengantarkan saya ke gerbang kedua dengan pakaian yang bagus, dengan tampilan yang ganteng dan tampan. Memasuki gerbang kedua, orang banyak mengantarkan saya, tetapi saya bertanya dalam hati saya, dalam kesendirian saya merenung, ya Allah, akankah gerbang ketiga seperti itu? Apakah gerbang ketiga akan sama dengan gerbang kedua? Allahu a'lam. Saya teringat
Posisi saya antar besan itu 20 mobil. Teringat tanggal 10 November 2023. Ambulan datang, mobil banyak, tenda dipasang. Orang banyak mengantarkan Yunus almarhum ke tempat gerbang yang ketiganya. Itulah yang menjadi pertanyaan saya. Maka semua gerbang ketiga nanti kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan barangkali sedikit itu yang ketiga, meninggal dunia. Jadi ainama takunu yudrikumul mautu walaupun kuntum fi burujim musyayyadah. Artinya apa? Artinya kita nggak akan bisa lepas dari kematian walau di mana, di benteng yang sangat kokoh. Maka malam ini saya sangat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, meskipun jamaah mushola disampaikan ada halangan. Semoga kita semua berangkat ke baik Allah semua, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya mengutip hadis Nabi. Jadi kita hidup di sini itu seperti apa? 2 poin terakhir, yaitu kun fit dunya ka'annaka gharibun wa abiris sabil. Ini mungkin buat saya dulu ya, dan buat kita semuanya. Jadikan di dunia ini sebagai apa, Pak? Kun gharib, sebagai orang asing, sebagai orang-orang yang kalau orang asing nggak banyak tingkah, nggak banyak berulah. Contoh kita ke luar negeri, kita nggak berani banyak tingkah karena kita orang asing. Ya, orang asing. Yang kedua, al-abiris sabil, sebagaimana orang nyebrang jalan dan seorang musafir. Orang kalau musafir bawa bekal, bawa makanan, bawa minuman, karena dia yakin dia nggak lama di tempat sana, dia nggak lama di gunung, dia akan pulang ke tempatnya. Maka hari ini kita duduk di sini mengirimkan doa kepada almarhum Yunus dan seluruh almarhumin. Itu insya Allah akan menjadi bahagia bagi mereka di alam sana. Amin amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan, tentunya buat diri saya pribadi dan buat kita semuanya menjadi hikmah baru, bahwa kesimpulan dari hikmah daripada haul adalah menceritakan kebaikan almarhum, mengirimkan doa. Barangkali ada yang belum tahu 3 peristiwa penting saya sama almarhum. Yang pertama, masa kecil. Masa kecil Umi selalu memberikan namanya yang kembar. Baju kembar, apa kembar. Kalau botak kembar botaknya, karena kayak merasa adik kakak ya. Maksudnya emang sering bertengkar, tapi dalam hal yang hal biasa, ya beda pendapat wajar dalam keluarga, tapi saling menyayangi. Satu ketika saya tadi sering beda pendapat nih, egonya gede, almarhum saat itu nih lagi pengen beranteman. Tapi di Serang, saya bilang, Dek, lo mau kerja kemana? Ke Lebak, Lebak sono, Lebak jauh. Naik apa lu? Naik motor. Sendiri apa enggak? Sendiri. Apa kata Yunus? Koja ya? Koja, temenin abang gua. Temenin kalau dapat apa? Kawal. Masya Allah. Ternyata Yunus meskipun kerasnya sama saya berantem mulu, tapi sayang. Bedanya kalau anak cowok itu nggak diungkapin, gue sayang malu bang, enggak. Tapi dia memperhatikan abangnya, karena tahu saya orangnya nggak bisa gitu, ya nggak bisa keras di jalan. Dia orang keras, orang lapangan. Nah, yang kedua, dia orangnya sama orang tua sungkem. Maaf, sama Umi ada masalah, kesalahan, dia langsung sujud depan Umi dan menangis karena dia orangnya langsung merasakan kesalahannya, meskipun kalau dibilangin apaan sih gitu, tapi orangnya baik sebenarnya, baik. Dan yang terakhir, yang ketinggalan nih, tinggal tambah lagi mulainya, dia itu orangnya peduli sama adik. Maaf, suatu ketika ada cerita Fitri, maksudnya saksinya, tanya Fitri, saya lagi nyuci sendal. Fitri sama ini di rumah lama, dia lagi main TikTok, lagi ngelihat sesuatu, artinya ya nggak sesuai lah dengan orang pada umumnya, nggak baik nih yang dilihat, itu kira-kira bahasa kasarnya. Dia datang mengurus, Fit, itu apa? TikTok ngeliat apa? Dia ada yang kurang sepaham, marah Yunus, mati TikToknya, itu nggak benar. Ya keras, ibaratnya saya itu kayak Abu Bakar, dia kayak Umar, itu ibaratnya. Tahu raket baru, raket apa? Ini badminton punya ambo marhum, dibeli di banking, adek matiin tuh, sampai depannya Fitri, sampai nangis dia.
Tuh Bang Ai udah bener tuh, Bang Ai udah pesantren, udah bener jadi penceramah. Dan kayak gua, kalau bahasa kita gua udah hancur, gua udah aneh, gua udah masuk belangsat. Jangan kayak gua, bahasa almarhum ke Fitri. Pesannya apa? Berarti kasih sayang adik ke abang ke adik ke kakak itu luar biasa kasih sayangnya. Meskipun gak diungkapin, enggak, gue senang malu bang, gue cinta malu enggak, tapi itu kasih sayang yang melekat. Maka sekarang tanggung jawab Fitri ke saya dan ke yang masih hidup. Mohon doanya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berkah di dunia wal akhirah. Doa yang kita sampaikan senantiasa sampai kepada orang yang dikirimkan. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Saya Muhammad Nur Ali Ahmad. Silakan dikunjungin YouTube Nur Ali Ahmad Official. Situ ada cuplikan video Yunus Haul pertama, tapi sama kayak kedua konsepnya. Silakan dilihat, comment and subscribe. Insya Allah berkah dan berkah, rukun, damai. Salam sehat buat semuanya RT 6. Barakallahu fikum. Nanti kelamaan ikan cepat ikan gabus. Ada yang bilang tuh di belakang, lebih cepat lebih bagus. Alhamdulillah. Dan nanti apa yang diberikan kami mohon diterima dengan ikhlas dan lapang dada. Izin Om Fajar, saya pakai materinya, saya kupas tuntas malam ini karena itu yang ingin saya sampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.